Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita mau ngajak kalian ke daerah Jababeka nih. Kenapa kita pilih daerah ini? Karena ya itu dia, ini adalah lokasi industri dengan 2000 pabrik dan 1 juta karyawan, teman-teman. Jadi kalau kita punya satu apartemen di sini, itu bisa banget untuk disewa-sewain atau dipakai sendiri nih. Habis itu yang pasti ini deket banget sama Presiden University. Tinggal jalan kaki doang kita sampai ke Presiden University. Itu ada 5.000 mahasiswa. Jadi kalau kita beli apartemen ini ya tentu peluangnya untuk disewain benar-benar besar. Nama apartemennya adalah Little Tokyo. Nah, sekarang kita udah ada di marketing galerinya. Jadi ini adalah plan-nya, teman-teman. Jadi di sini tuh udah ada rumah sakit, ada Presiden University, dan ada sekolah juga BPK Penabur. Dan ini adalah tampilan nanti dari hasil jadinya. Sekarang kita ngomongin ke market dulu ya. Nggak seru namanya kalau Little Tokyo, tapi mall-nya bukan Jepang. Jadi ini, di bagian depan ini, teman-teman, ini nanti akan ada Mall Aeon. Nah, Mall Aeon ini cukup hits banget tempat nongkrongnya Bang Bewok. Iya nggak? Di mana, Bro? BSD. Di BSD. Kenapa lu suka nongkrong situ? Masakan Jepangnya enak-enak nih. Dan murah ya? Dan murah. Jadi di bagian bawah tuh food court-nya itu dia jual sushi yang harganya affordable banget. Itu salah satu yang menarik sih. Dan ada ramen-ramen segala macam, pokoknya makanan-makanan Jepang tuh lengkap banget di situ. Jadi teman-teman, ini adalah buatannya dari PP Property. PP Property itu udah ngembangin banyak lini bisnis, ada residensial, ada mall, ada entertainment, ada hotel. Dan ini adalah salah satu BUMN, jadi kita nggak perlu ragu kalau sampai apartemen ini nggak dibangun. Dan yang pasti ini juga kerjasama sama Kota Jababeka. Kota Jababeka tuh ya di sini teman-teman bisa lihat, luasnya itu 5.600 hektar. Nah, dan ini nanti towernya juga banyak, ini tower yang akan dibangun duluan. Nanti ada Skybridge-nya di situ, dan yang pasti karena ini adalah apartemen baru, tentu dia punya fasilitas yang lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya yang udah ada di Jababeka ini. Jadi yang pasti akan jadi lebih mudah lagi untuk disewain. Dan sebenarnya kalau teman-teman tinggal di Jababeka seperti ini, ya menarik karena kita bisa beli apartemen dulu sebagai rumah pertama kita. Habis itu nanti satu saat kita mau pindah to landed house, apartemen ini gampang untuk disewain. Karena ya itu dia, apartemen yang baik itu adalah ketika apartemen itu gampang disewain. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam apartemennya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam show unitnya. Show unitnya ini keren, udah pakai Bardi nih teman-teman. Ya ini smart lock Bardi. Bisa dibuka pakai kartu kayak gini, sama dipakein sidik jari. Cuma nggak bisa karena sidik jari gua nggak terdaftar di sini. Habis itu bisa pakai kode. Cuma tadi kodenya lupa, Bro. Coba. 128900. Soalnya Bang Bewok ini kalau di telepon apa kenalan sama cewek, dia paling gampang ingat nomor-nomor kayak gitu. Coba, Bro, lu yang pencet-in, Bro. Jadi ini pencet pagar dulu. Habis itu Oke, jadi ya caranya banyak teman-teman, bisa pakai kartu, bisa pakai sidik jari, bisa pakai handphone langsung. Kekunci lagi, Bro. Yuk, masuk yuk. Nah, sekarang kita masuk ke show unitnya. Di sini langsung ketemu sama satu dapur ya, teman-teman. Ada yang perlu gua highlight di sini, teman-teman. Ini adalah salah satu HPL yang mahal. Kenapa, Bro? Motifnya bambu. Motifnya bambu. Karena gue pernah masang nih. Lu tahu Bank CCB nggak? China Construction Bank. Itu gue yang bangun di Sudirman. Dia pakai ini nih. Nah, kalau bank itu udah milih yang begini-begini, dia pasti pilih yang durable gitu, yang benar-benar kuat. Ini adalah motifnya bambu nih, teman-teman. Menarik ya? Jadi kalau bisa dibuka nih. Nah, ini di dalamnya dia pakai HPL warna putih sederhana. Udah soft closing. Dan di sini, ini model hidrolik. Habis itu di sininya dikasih kaca es. Cuma ini ada kekurangan yang di sini. Kenapa, Doi? Trenselnya sebelah sini suka rusak nih, Man. Karena nggak imbang sebelah sini doang. Nah, jadi kalau kita mau pakai engsel model hidrolik seperti ini, lebih baik hidroliknya ada dua di kiri kanan supaya engsel yang ini
itu bebannya tetap enteng seperti engsel yang ini karena udah dibantu sama hidrolik di sini. Jadi ya lebih baik pasang 2 di sini. Ini modelnya sederhana aja, model coak dan di atas juga begitu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita taruh piring di sini, itu di bagian sininya bolong nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Ini bolong nih, ya. Jadi kalau kita masih agak basah si piringnya itu, nanti airnya itu akan tumpah ke sini nih. Nah, nanti dari sini kita tinggal ambil tray-nya, kita bisa buang begini. Kita pasang lagi. Kalau untuk top table ya, dia gunain marmer teman-teman. Dan yang keren ya, ini udah dinaikin sampai ke atas buat backsplash-nya. Dan udah disiapin di sini gunain Modena. Jadi Modena yang seperti ini itu adalah model kompor yang dipakai untuk menghemat space. Dan ini bisa dipakai dengan 2 cara. Satu cara dia begini, satu cara lagi dia bisa diputar begini tergantung kebutuhan kita. Kalau ke teman-teman ya tentu pasti lebih seneng masaknya begini. Cuman kalau kita ada di satu tempat yang space, jadi kita harus pakai ditaruhnya model seperti ini untuk menghemat space-nya. Di sini ada apa? Ini sederhana aja sih, mungkin ditaruh kulkas juga nggak bisa. Ditaruh apa ya di sini ya? Gas. Kecilan. Taruh gas kecilan. Cuman sayang ya, lampu yang dipilih ini LED-nya itu warnanya putih ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau marmer ini kelihatan lebih keluar warnanya, kita bisa gunain LED di sini warna kuning. Walaupun nih gue udah suka modelnya karena LED zaman sekarang itu udah ditutup mika seperti ini. Jadi ngebikin bintik-bintiknya itu nggak bikin mata kita berkunang-kunang. Kalau misal kita liatin terus, habis itu kita tutup mata kita berkunang-kunang kan. Karena udah ditutup pakai mika ini ya udah aman nih teman-teman. Kalau cooker hoodnya dia pakai Modena aja sederhana. Dan ini ada yang menarik. Jadi teman-teman, karena ini bagian air, biasanya ini suka bau lembab dan ini biasanya juga buat ditaruhin gas. Makanya di sini udah disediain ada ventilasinya. Menarik ya. Jadi cara pasangnya kayak gini nih. Bolongin dulu baru ditempel di sini di paku di sini. Oke, dari dapur ini kita menuju ke kiri. Di sini ada kamar mandi yang ukurannya cukup luas. Luas loh kamar mandinya. Dan yang serunya di sebelah sini udah ada satu tempat untuk mesin cuci. Nah, mesin cuci ini penting untuk ada yang di apartemen karena kita pengen tinggal di apartemen itu kan sebenarnya kepengen hidup praktis. Bayangin deh kalau kita mesti naruh ke laundry kiloan yang ada di bawah, habis itu kita jemput lagi. Habis itu juga kalau kita pakai laundry kiloan pasti kan memakan uang yang banyak. Dengan adanya mesin cuci gini ya kita bisa menghemat uang nomor 1 dan yang nomor 2 jadi praktis, kita nggak usah bolak-balik lagi untuk ngambil pakaian yang ada di bawah. Ini menarik ya. Jadi ini udah dicegokin spesial untuk si mesin cuci. Nah, di bagian sininya ini adalah bagian shower. Gue suka banget sama ininya nih sebenarnya. Jadi ini adalah keramik sederhana 25x50. Tapi disusunnya ke atas begini. Kenapa begitu? Supaya kamar mandi ini tuh kesannya tinggi teman-teman. Dan warnanya bagus, dipilih yang warna putih. Ini adalah warna yang bagus untuk kamar mandi karena kalau kita pakai warna putih yang seperti ini ya kita nggak akan kena jamur air. Cuman sayangnya di bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini pemilihan keramiknya terlalu merah, jadi kurang match sama ini. Cuman bagusnya karena dia kasar. Cuman warna ini itu kurang bagus kalau untuk ditaruh di kamar mandi teman-teman. Karena warna yang merah seperti ini tuh ngebikin kalau ada jamur kacanya ya, putih-putih itu bener-bener kelihatan. Jadi susah dibersihin, jadi nggak nyaru. Sebenarnya kalau pakai yang putih itu ya, itu dia bikin nyaru dari si jamur kacanya. Teman-teman inget nggak tahun 90-an? Kloset-kloset itu banyak yang warnanya merah. Ingat nggak bro? Iya, zaman dulu. Zaman dulu kan, biru, abis itu batap warna merah gitu kan. Abis itu dia lengkap juga wastafelnya warna merah. Gua nih bro, jujur, paling sering untuk ngeganti kayak gitu. Orang minta renovasi ganti itu. Kenapa? Karena ya udah begitu merah nih bro. Kelihatan jamur putihnya putih-putih, jadi kelihatannya padahal orangnya tuh bersih ya. Rumahnya tuh yang gue samperin waktu itu rumahnya klien gue tuh orang yang bersih. Begitu masuk ke ruang tamunya semuanya tertata rapi bersih, tapi di kamar mandinya jadi kesannya jorok. Padahal sebenarnya kalau kita perhatiin nggak jorok, cuman gara-gara si jamur kacanya itu ngebikin kelihatan kumuh. Jadi kayaknya sekarang ya udah mesti pakai yang warna putih-putih kayak gini. Cuma ada sayangnya di sini teman-teman, ini belum ada
turunannya atau belum dikasih tanggul. Tapi nanti gue yakin di apartemen aslinya udah ada begitu karena itu standar sih sekarang. Nah, ini dia pakai shower Toto, sederhana aja tapi bisa diubah-ubah di sininya. Jadi kalau teman-teman pengen upgrade kamar mandi, sebenarnya simple. Showernya diganti, tinggal beli yang ini terpisah juga bisa, atau ininya dicopot, diganti yang model rain shower dari Paloma. Nah, itu bisa juga langsung ngebikin kamar mandi kita upgrade. Habis itu upgrade nomor 2 kalau dari kamar mandi ini apa, bro? Ganti lampunya sama kuning, pasti bagus. Ya, sayangnya di situ. Nah, ini keren, modelnya menarik teman-teman. Ini masih pakai yang bambu juga. Dan gue sukanya, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ini tuh nggak kotak aja, tapi dimiringin ke depan dan dikasih untuk taruh laci-laci seperti ini. Bukan laci, bro. Ambalan. Bagian dari wastafelnya juga seru. Pakai homogeneous style. Abis itu dikasih yang bulat kayak gini. Cuman ya keran model kayak gini yang ditanam selalu gue ingetin, kita harus kencengin terus di bawahnya, walaupun modelnya keren-keren. Karena dia gampang banget oglek. Tapi itu dia, modelnya emang selalu bagus. Kalau kita pakai yang ditempel langsung ke dinding, modelnya biasanya kurang bagus. Tapi ya firm, ada di dinding. Dan yang lebih menariknya adalah kalau kita pakai yang model kayak gini, kita bisa masang instalasinya terakhir. Tapi kalau kita pasang yang di dinding, kita harus siapin dari awal pembangunan. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi ini bisa ditutup nih. Nah, biar berasa kayak Jepang-Jepang gitu. Atau kalau misalnya kita lagi masak, mungkin nggak ngebauin ke dalam ya. Karena ini apartemen ini penting banget sih. Oh, ini ada satu lagi gue highlight nih, bro. Jadi nih kitchen set atasnya tuh dinaikin sampai atas dan dikasih lampu lagi kayak gini. Menarik ya? Dan lampunya kuning, udah bener gitu. Ya, beda nggak atasnya kuning sama bawahnya putih? Iya. Langsung beda berasa ya? Kelihatan nggak ya di kamera ya? Kelihatan ya? Kalau kuning tuh lebih hangat, kalau ini tuh kayak flat. Nah, kalau teman-teman mau bikin seperti ini pakai pintu geser. Nih, bro. Relnya 2 begini. Karena dia overlap gini kan. Nah, gini. Nah, habis itu ini pakai besi. Habis itu dikasih besi siku kayak gini. Habis itu dikasih akrilik putih. Nih besi sikunya, lihat ya. Cuma kekurangannya itu kalau pakai besi siku, kelihatan baut-bautnya. Nggak apa-apa, asal kita masangnya rapi. Jarak ini sama jarak ini sama, jarak ini sama ini tuh semua berpola gitu jaraknya. Jadi jarak sini sama sini sama. Selama kita masang bautnya rapi, ya kelihatannya rapi-rapi juga. Wah, ini keren nih. Ini ada di kantor nih, bro. Ada di ruangan lo, ruangan gua. Jadi kita nih tadinya nggak pernah bawa-bawaan gitu ya, bro. Nggak pernah suka. Nggak, maksud gue gini loh, kita kan laki banget. Jadi nggak pernah ada bau-bauan gini, tapi begitu si Doi beli itu di rumahnya, habis itu dia bilang kan, oh anak gue pakai apa sih tuh esensial, habis itu pileknya jadi berpulang gitu kan. Habis itu kita beli nih kemarin kan, ternyata aromaterapi itu banyak loh manfaatnya. Gue baru ngerti loh, ada yang buat stres ya kan, ada yang kalau gue lagi mau gambar nih bro, gue pasangin apa, bau apa gitu. Bukan kreatif sih emang udah kreatif bro. Ya sih. Sedang, nggak, bukan dia kreatif bro. Kreatif itu semua orang kreatif bro. Konsisten belum tentu. Benar nggak? Konsisten susah ya? Iya, lu jadi kita gambar tuh bau-bauin dikit gitu kan, habis itu gambar bisa jadi lebih lama. Iya, bukan inspiratif, bro. Inspirasi mah udah pasti inspirasi, bro. Konsisten yang susah, bener gak? Asli, bro. Kayak lo gitu, deketin perempuan kan kreatif gitu. Tapi kalau konsisten belum tentu. Dan kerennya nih punya si Bardini, bro. Ini bisa disetel dari handphone. Dan ini tuh ada 1 jam, 3 jam, 6 jam. Nah, ini warna ininya nih, itu RGB. Jadi bisa diganti-ganti pakai handphone juga. Menarik ya? Kita punya juga nih Bardini. Wih, ini keren nih. Ini tahu nggak? Ini Google Nest kan? Ini tuh IR remote ya bro. Tahu nggak maksudnya buat apa? Jadi gini, kita sekarang pengen rumah kita smart, tapi AC kita belum smart, TV kita belum smart. Ada tambahan ini. Ini ngebikin semuanya jadi smart. Nah, contoh ya. Oke Google, matikan AC show unit. Oke, mematikan AC show unit. Bisa mati ya? Nih, gue ulang lagi. Oke Google, nyalakan AC show unit. Nih ya, teman-teman lihat ya. Di sini 26 derajat nih. Sekarang kita mau ganti. Oke Google, setel AC di 20 derajat. Oke, mengatur
Keren nggak lo? Hah? Keren banget loh ini. Jadi ya itu dia, kalau kita pakai Bardi itu nggak usah khawatir teman-teman kalau barang-barang kita belum smart, udah bisa pakai si IR remote ini. Begitu masuk kita langsung ketemu sama satu ruangan seperti ini. Di sini ada satu meja buat kabinet TV dan di sini ada satu tempat untuk belajar. Nah, ini menarik. Nah, cuman emang selalu harus gue ingetin teman-teman kalau kita mau bikin satu meja belajar yang gunain laci kayak gini. Nah, ini tuh mentok nih. Jadi lebih bagus kita bikinnya tipis. Kalau perlu, nggak perlu ditambahin kayak gini nih. Karena ketika kita bikin laci yang ada di meja seperti ini, hal setebal ini aja itu benar-benar harus diperhitungin. Kalau bayangin kalau misalnya ini nggak ada, langsung laci aja, ini lumayan. Ya kan, dapat 2 cm. Apalagi kalau lacinya ditipisin lagi. Jadi lebih bagus kalau kita mau bikin laci yang ada di bawah meja seperti ini, jangan sampai 15 cm seperti ini, paling nggak 8 cm-an. Nah, ini menarik karena di sini tuh pakai HPL, teman-teman. Habis itu HPL-nya dikombinasi sama si bambu tadi. Jadi, hampir semuanya ini tuh gunain HPL bambu supaya Jepangnya berasa kan. Bagian atasnya bisa dikombinasi sama warna coklat kayak gini, ngebikin jadi kelihatan lebih menarik lagi. Dan ini sebenarnya adalah satu furniture yang sama nih teman-teman, karena ini nyambung pakai besi yang ada di sini, besi holo 2x2. Oke, di bagian sini masih ada tempat buat nongkrong. Wih, nih ada lagi nih. Gue lagi suka produknya Bardi, bro. Lagi make lo ya? Lagi make. Enggak, maksud gue apa ya? Barangnya tuh bukan sekedar lampu doang gitu. Maksudnya kan kalau yang produk lain kan lampu-lampu doang. Kalau ini bener-bener smart home. karena zaman gua kecil kan siapa sih yang nggak pengen jadi Tony Stark ya. Dengan adanya Bardi ini ngebikin ya paling nggak Tony Stark KW lah. Ada nih, ini keren nih. Ini adalah air purifier dari Bardi nih teman-teman. Ini penting banget sih untuk zaman corona kayak gini supaya kamar kita tuh udaranya tetap bersih. Dan ini bisa dikontrol semua dari handphone. Di bagian sini masih ada satu tempat berandanya teman-teman. Dan ini adalah horizontal blind. Nah, horizontal blind ini keuntungannya adalah ketika kita mau atur cahayanya bisa redup atau terang, atau bisa juga kita mau ngatur angin ketika kita lagi buka, anginnya bisa besar apa kecil dari si horizontal blind ini. Ya, horizontal blind ini cara kerjanya mungkin mirip sama kaca nako ya. Temen ya harus hati-hati karena ini gampang patah teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita beli merek Ona, gue punya soalnya di rumah bro. Kayak Ona lo ya? Habis itu kan satu saat nggak sengaja patah kan. Habis itu ternyata bisa beli 1-2 biji gini. Nah itulah enaknya kalau kita beli satu produk yang udah lama nih teman-teman. Jadi banyak spare partnya. Nah ini menarik. Teman-teman ingat nggak tadi yang ada di situ ada cegokannya untuk si mesin cuci? Nah itu ngebikin kita jadi punya lemari built-in. Nah, supaya kelihatan makin Jepang lagi, jangan lupa harus ada permainan vertikal-vertikal seperti ini nih. Ini pakai HPL, besarnya 3 cm dan jaraknya itu 4 cm nih. Kalau kita mau bikin seperti ini, jarak ininya terlalu besar, nggak akan dapet rasa Jepangnya kayak gini. Jadi, ini 3, ini 4. Bayangin kalau ini 3, ini 8. Pasti nggak enak banget, karena ya itu dia. Kalau tampilan Jepang-Jepang ini mesti kelihatan rapat-rapat. Nah, kalau bikin kayak gini custom teman-teman, dan di sini ada lampunya. Cuman sayangnya ini tetap LED-nya semuanya warna putih. Akan lebih bagus kalau dia warnanya kuning. Tapi ini putih-putih semua mungkin gue yang norak, bro. Masa sekarang semuanya udah pakai Bardi-Bardi, bohlamnya nggak Bardi ya? Coba tes ya. Oke, Google. Ubah lampu jadi kuning. Oke, mengubah 7 lampu jadi kuning. Wih, berubah bro. Coba kita tes lagi. Oke Google, ubah lampu menjadi merah. Kesukaan Bang Bewok. Nggak mau bro, dia nggak kenal sama lu. Oke Google, ubah lampu menjadi merah. Oke, Wih. mengubah 7 lampu jadi
berubah jadi merah bro. Ternyata kita yang norak. Jadi ternyata apartemen ini udah pakai lampu Bardi semua, jadi ya warna dari lampunya semau teman-teman. RGB warnanya. Nah sekarang kita udah sama Mas Lamhot dari Little Tokyo teman-teman. Kita mau nanya-nanya Mas Lamhot, cuman sekarang ini lagi zaman pandemi COVID, jadi gua harus tetap pakai masker dan jaga jarak. Kalau Mas Lamhot jangan. Halo Mas Lamhot, apa kabar? Baik mas. Ya kita tanya-tanya ya, kenapa sih orang itu harus beli di Little Tokyo ini? Pertama kita lihat dari segi lokasi mas. Kota Jawabeka itu adalah kawasan industri di mana Jawabeka sendiri sudah membuat mature industrinya, baru mereka merambah ke bagian residensialnya. Kenapa sih Little Tokyo? Karena lokasi kita ada di CBD Kota Jawabeka, bersebelahan langsung dengan Presiden University, di seberangnya ada Plaza Indonesia. Pokoknya di sini udah lengkap mas. Little Tokyo sendiri merupakan proyek 6 tower dengan 1 mall, di mana kita sudah MOU dengan Ion Mall untuk membuat Japanese lifestyle mall di depan apartemen kita. Kalau misalnya akses ke Little Tokyo ini gampang nggak sih mas? Gampang banget mas, kita satu-satunya developer yang punya 3 akses tol, kilometer 28, kilometer 32, dan kilometer 34. Terus kita juga berada di CBD yang terintegrasi langsung dengan MRT station. Jadi MRT tahap 3 nanti akan di sebelah kita persis lokasinya mas. Kita developernya joint venture antara PP Property dan Jawabeka Residence. Nah, berarti ya kalau teman-teman beli di sini nggak perlu ragu ini nggak kebangun lah ya. Karena nama besar dari PP Property sama Jawabeka. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli di sini? Mulai harganya berapa? Sama ada diskon-diskon spesial nggak sih? Little Tokyo sendiri start di 300 jutaan dan cicilannya hanya 1 jutaan. Cicilan yang dimaksud adalah cicilan DP, di mana kita bisa cicil DP selama 12 hingga 24 kali. Kita cicil DP sampai bangunan jadi, setelahnya kita bisa KPA, yang dimana kita pakai uang sewa untuk membayar KPA-nya. Kalau yang kita review tadi, ini berapa ya mas? Kalau show unit ini start di 650 jutaan. Itu sudah include dengan 2 tahun rental guarantee. Jadi garansi sewa selama 2 tahun. Di Little Tokyo semua pasti tersewa mas. Oh gitu ya? Menarik nih, ini menarik banget buat teman-teman yang kepengen investasi di daerah Jawabeka. Betul banget mas. Kalau untuk yang paling premium dan paling mahal berapa duit sih mas? Kalau kita mau beli di Little Tokyo? Untuk yang paling mahalnya sendiri ada di 2 bedroom dengan luasan 55 SKM, start di 1,2 M. Itu sudah termasuk 2 tahun rental guarantee dan juga fully furnished. Oke, menarik ya. Oke mas, makasih banyak ya untuk wawancaranya. Ya, terima kasih mas. Nah, jadi teman-teman, apartemen ini menurut gue menarik. Kenapa? Karena sebelum kesini, gue tuh ngecek-ngecek berapa sih biaya sewa kalau kita mau nyewa apartemen di daerah sini. Dan ini benar-benar menarik banget karena cicilannya itu lebih kecil dari biaya sewa apartemen di sekitar ini. Jadi, kalau teman-teman kepengen nyari satu apartemen untuk investasi, ada baiknya teman-teman lihat dulu di OLX atau di Rumah 123 atau di rumah.com. Berapa sih biaya sewa di daerah sekitar itu? Habis itu baru teman-teman lihat cicilannya. Kalau cicilannya lebih kecil daripada biaya sewanya di daerah itu baru bisa dibilang apartemen ini menarik untuk dijadiin investasi. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.